surga, kudus namamu. Datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu.
Abba Father, come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Deathless lost its power as a risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free. Through the valleys, to the victories, we will trust in you. Death has lost its power as a risen King is here. It's always only Jesus. You're the way, the truth, the light. We surrender all to you. We surrender all to you.
apa kabar semuanya? Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik. Hari ini saya mau ngajak kita semua untuk satu hati menikmati hadirat Tuhan di worship hari ini. Karena saya percaya dimanapun, jam berapapun kita tune in video ini, Tuhan akan hadir di sana. Amin. Come on, let's worship God today. Kita nyanyikan sama-sama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terdengar ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
bersyukur padamu selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, sumber segala pengharapan kami. You're the source of our hope. You're the source of our hope because of how much you love us. Just how much you love us. Saudara, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, begitu banyak yang diciptakannya dan begitu megah dan menawan yang diciptakannya. Kalau saudara pernah traveling, saudara juga pasti sudah melihat the beauty of nature, baik di dalam negeri ini sampai all throughout the world. Namun saudara tahu, dari begitu banyaknya ciptaannya, dari begitu indahnya ciptaannya, ciptaan manakah yang paling dikasihinya? Is it the stars? Is it the moon? Is it the sky? No, it's you. Anda dan saya adalah ciptaan yang paling dikasihinya. You're the most beloved creation of all. Di Yesaya 40 ayat 26 dikatakan, layangkanlah pandang ke langit dan lihatlah, siapakah yang menciptakan benda-benda itu? Dialah yang mengeluarkan benda-benda angkasa menurut jumlahnya dan menyebutkan nama semuanya. Karena besar keperkasaannya dan hebat kuasanya, tidak ada satupun yang hilang. Because of his great power and mighty strength, not one of them, not a single star is missing. Church, I don't know what you feel like God misses in your life today. Mungkin ada doa-doa saudara yang belum dijawab,
Mungkin ada permintaan yang seakan terlupakan. Mungkin ada janji-janji yang belum digenapi. But today, if I can encourage you, if God doesn't miss a single star in the sky, how could He miss you and the details of your life? Bintang bukanlah ciptaan yang paling dikasihinya. Kamu adalah ciptaan yang paling dikasihinya. And so if He doesn't miss a single star, yang sebenarnya kalau ada satu dari miliaran bintang di langit hilang, siapa yang tahu dan siapa yang peduli? And yet God said, I will ensure that not a single star is missing. Saya akan memastikan bahwa tidak satu bintang pun dari langit hilang. And so, kalau bintang yang bukan paling dikasihi saja, ya kasihi sedemikian rupa, with such an attention to the last detail, apalagi kamu yang paling dikasihinya. It's impossible for Him to miss a single thing in your life. 2000 tahun yang lalu dia tidak mati di kayu salib untuk bintang, untuk bulan, untuk langit. Dia mati bagi dirimu karena kamulah yang paling dikasihinya. Apa yang saudara merasa hilang di dalam hidupmu tidak pernah hilang di matanya. Mungkin pekerjaanmu hilang, mungkin mimpi dan harapan saudara hilang, kesejahteraanmu hilang. But today I want to encourage you that matanya tertuju pada bintang-bintang di dalam hidupmu. That not a single star is missing in your life. Tidak ada satu hal pun yang terlewatkan di dalam hidupmu. Setiap detail dalam hidupmu sangat amat penting baginya. So can I pray with you, Lord? We thank you that you are the God who cares for the deepest part of our hearts. That every detail of our lives, every unspoken desire of our hearts, every groaning that we utter, setiap keluh kesah yang kami utarakan, Engkau ada di situ, Engkau mendengar dan Engkau pedulikan. Thank you that you never miss a single thing in our lives and that you never ever will. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen. Bagi saudara yang ingin melakukan offering atau monthly giving, saudara bisa melakukannya ke Bank Mandiri di GJKI The Cost di 165 005 000 773. Dan kami juga menyediakan QR code, jadi bagi saudara yang mungkin belum punya account kami saved in your M-Banking, saudara tinggal scan QR code untuk mempercepat proses transfer saudara. Gereja kami juga mengadakan water baptism, jadi bagi saudara yang belum dibaptis, saudara bisa melakukannya di tanggal 17 Agustus nanti. Saudara bisa daftar ke thecostindonesia.com/baptism. Minggu depan kami juga tetap mengadakan online service jam 10.30 seperti biasa di The Cost Indonesia YouTube channel. Jadi kalau saudara belum subscribe, do subscribe. We would love to have you with us, dan juga bagi saudara yang mempunyai anak-anak, kami juga menyediakan Sunday School Service di The Cost Indonesia Kids YouTube channel. Alright, that's it from me. Let's continue with the heart of worship and let's sing the song one more time. Satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak kayak bersyukur Tuhan.
kasih setiamu tiada berkesudahan. Bahwa kasih setiamu selalu baru setiap pagi Bapa. Hari ini kami percaya bahwa ini adalah hari yang baik Tuhan. Bahwa hari ini adalah hari yang telah Kau pilih. Bahwa hari ini adalah hari yang telah Kau berikan Bapa. Hanya damai sejahtera, hanya kebajikan, hanya kemurahan belaka yang akan mengikuti kami Tuhan. Hari ini sebelum saya membagikan firman saya, ada sebuah ayat yang ingin saya bagikan bagi saudara. Tuhan menaruh ayat ini untuk saudara yang sedang kekhawatiran, sedang mengalami ketakutan. Damai sejahteramu seakan-akan sirna. Engkau sedang menghadapi sebuah permasalahan yang engkau tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Engkau sedang berada di dalam situasi yang engkau tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Firman Tuhan di Roma 10 ayat 11 berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Maka itu saya mau katakan kepada saudara, bahwa satu-satunya jalan, bahwa satu-satunya yang bisa kita andalkan, bahwa satu-satunya kekuatan kita hanya Dia. Bahwa Dia tidak akan mempermalukan kita, bahwa Dia akan mengeluarkan kita, Dia akan membela kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menyembuhkan kita, dan Dia akan memulihkan kita. Apapun permasalahanmu, jika engkau sedang menghadapi persidangan, jika engkau sedang menghadapi sebuah tuntutan, saya mau katakan sekali lagi, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Ada amin saudara-saudara? Amin. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita? Kita juga berikan kemuliaan bagi teman-teman kita yang praise and worship, yang pelayanan pada hari ini. Kita akan mulai sebentar lagi, saya persilakan tim praise and worship untuk boleh turun. Haleluya, amen, amen, and amen. Seperti biasa sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih, ucapan syukur saya kepada beberapa teman-teman kita yang selalu setia untuk melayani setiap minggunya. Di tempat ini ada Pastor Yohanes Jayapranata yang selalu membantu kita untuk semua urusan video. Ada Song Jao, ada Edwin Raimondo. Hari ini kita ada Rian Tanamal yang membantu kita untuk video. Lalu ada Gio yang membantu kita di dalam LCD, dan kemudian juga Dea, wow. Dea sih udah siap-siap khotbah saudara-saudara. Luar biasa, setiap minggunya semakin menanjak, apa yang dia bagikan selalu menguatkan saya. Lalu juga tim praise and worship. Thank you so much for your faithfulness. Thank you so much. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Indra dan Kristi yang selalu mendoakan kami, domba-dombamu. Terima kasih for always supporting and cheering us. We are believing bahwa setiap yang baik dalam kehidupan kami itu tidak luput daripada doa-doa yang kalian panjatkan bagi Tuhan kita. Amen, amen. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul Makanan Umur Panjang. Wow, makanan umur panjang. Beberapa tahun yang lalu ketika saya lagi belajar Alkitab, Tuhan mulai berbicara kepada saya tentang umur panjang. Lalu di dalam pembelajaran yang saya dapatkan tersebut, ada sebuah kebenaran yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan singkapkan bagi saya pribadi, yaitu mengenai kesehatan. Saya waktu itu soalnya sempat bertanya, Tuhan buat apa saya memiliki umur panjang? Tapi kalau misalnya nanti di akhir hidup saya hanya sakit-sakitan, saya hanya perlu bergantung kepada orang, saya harus duduk di kursi roda atau bahkan misalnya saya tidak bisa melakukan apapun. Buat apa ada umur panjang kalau misalnya saya terbaring di ranjang saya, di kamar tidur saya? Buat apa semuanya itu? Tapi Tuhan berkata bahwa bukanlah itu yang Dia berikan. Bahwa kesehatan datangnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan ingin kita semua memiliki kesehatan yang dari Dia. Maka itu hari ini saya berdoa agar firman yang saya bagikan ini boleh menjadi sebuah kekuatan, sebuah pengharapan untuk kesembuhan ataupun kesehatan Anda. Terutama di masa-masa pandemi ini saudara-saudara. Firman yang saya ingin mulai bagikan adalah di 1 Korintus pasal 11. Dikatakan demikian, sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit
yang meninggal. Dikatakan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Kesakitan atau sakit penyakit bukanlah ide Bapa. Jika kita berbaring dan tidak mampu melakukan apapun, itu bukanlah rencana Bapa. Karena firman Tuhan berkata terjadilah di bumi sama seperti di surga. Dan kita tahu bahwa di surga setiap dari kita mempunyai jasmani yang sehat, saudara-saudara. Di surga tidak ada yang sakit penyakit. Di surga tidak ada yang sedang menderita, saudara-saudara. Di surga tidak ada yang sengsara. Maka itu agak lucu kalau misalnya kita bilang sakit penyakit ini adalah kehendak Tuhan. Nggak masuk akal. Karena Tuhan berkata terjadilah di bumi sama seperti di surga. Jadi apapun yang di surga yang Tuhan gambarkan yang akan terjadi di surga, itu terjadi di bumi. Maka daripada itu saya mau katakan, sakit penyakit bukanlah kehendak Bapa. Prinsip Tuhan bukanlah menukar, saudara-saudara. Seringkali kita diajarkan atau seringkali kita mendengar bahwa kita sekarang kita bekerja keras agar kita sedang menabung nanti suatu hari nanti pas ketika kita sudah tua kelak, segala tabungan kita atas hasil kerja keras kita untuk membiayai rumah sakit. Agak lucu saudara-saudara. Tapi saya mau katakan prinsip Tuhan bukanlah menukar. Dia tidak sedang menukar kesuksesan kamu dengan kesehatanmu. Dia tidak sedang menukar keberhasilanmu di dalam karir, di dalam pekerjaanmu dengan hubungan rumah tanggamu yang runtuh. Bukan itu prinsip Tuhan. Prinsip Tuhan adalah menambahkan atau memultiplikasikan saudara-saudara. Maka itu dia datang, dia berkata, aku datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Bahwa prinsip Tuhan adalah selalu berbicara tentang kelimpahan. Hari ini saya mau saudara cerna. Karena dia prinsipnya adalah selalu melipat gandakan. Maka itu saudara-saudara, caranya berbeda. Hikmat dia berbeda dengan apa yang ditawarkan dunia. Waktunya berbeda saudara-saudara. Tapi janjinya adalah pasti. Bahwa hidup kita bukan hanya hidup damai sejahtera. Bukan hanya hidup yang baik. Tapi juga hidup yang berkelimpahan saudara-saudara. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Luar biasa. Dan dia katakan di firman-Nya, saya boleh minta ayatnya sekali lagi 1 Korintus 11. Sangat jelas. Dikatakan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka sakit akan datang. Bahwa tubuh kita mempunyai sebuah defense mechanism atas sakit penyakit kita, yaitu makan dan minum tubuh Tuhan, saudara-saudara. Ayat ini berbicara sangat spesifik tentang perjamuan kudus. Konteks dari ayat ini ketika Paulus menuliskan engkau sakit, itu karena engkau tidak mengerti mengapa Tuhan memberikan perjamuan kudus. Saya akan bacakan di ayat 23 dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Beberapa minggu ini mungkin saudara telah menerima bingkisan yang dikirim dari gereja. Bahkan sejak online ada beberapa yang bertanya, kenapa kok sekarang kita melakukan perjamuan kudus setiap minggu? Bukankah perjamuan kudus itu hanya sebulan sekali? Kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Kenapa kita dikirimkan perjamuan kudus di rumah? Apakah boleh kita melakukan sendiri? Banyak yang bertanya, banyak yang kebingungan. Bukannya apa-apa saudara, mungkin ada pengajaran atau mungkin ada pengertian yang mereka bawa dari zaman dahulu atau pengajaran sebelumnya yang membuat mereka menjadi khawatir dan takut apakah yang mereka lakukan ini benar atau tidak. Tapi kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Ini karena Yesus sendiri yang meminta kita saudara-saudara. Ini bukanlah ajaran Paulus, ini bukanlah ajaran Petrus, ini bukanlah ajaran gereja. Dalam arti kata bukanlah doktrin yang dibangkitkan oleh manusia, bukan. Pengajaran untuk melakukan perjamuan kudus itu adalah Yesus sendiri yang bawa saudara-saudara. Dia katakan bahwa lakukanlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Wow, apa sih sebenarnya
yang perlu kita ingat. Di ayat selanjutnya dikatakan, di Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dikatakan apa? Penyakit kita yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikul. Penyakit itu berbicara tentang physical pain, jasmani saudara-saudara. Jadi hari ini jika badan Anda sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan berkata penyakit kita sudah ditanggung. Kesengsaraan sudah dipikul, kata Alkitab, kata Yesaya. Bahwa kesengsaraan itu berbicara tentang emotional, tentang psychological pain. Mungkin Anda tidak bisa tidur, mungkin Anda khawatir, mungkin ada sebuah pikiran yang menghantui Anda, mungkin ada damai sejahtera Anda yang diambil. Malam-malam Anda tidak bisa tidur bukan hanya karena Anda mengalami sakit penyakit, mungkin Anda merasa badannya tidak enak, tapi mungkin pikiran Anda tidak tenang saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul. Lalu ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia bukan saja dipukul dan ditindas, tetapi dia tertikam. Wow, oleh karena, bentar saudara-saudara, ngeheng saya punya ayat semua. Wah lagi seru-seru begini gimana coba. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya ingin katakan kenapa sih Yesus menggunakan roti, dia katakan pecah-pecah roti. Karena ada kata-kata yang tadi saya tunjukkan, dia dipukul, dia ditikam, dan dia diremukkan. Ini adalah tiga kata yang sangat spesifik saudara-saudara, yang terselubung di dalam sebuah matsah atau roti tidak beragi yang Yesus gunakan. Saya pernah menjelaskan tentang matsah ini di dalam firman yang saya bagikan ketika Paskah, yaitu yang berjudul Love is Your Name. Saya mau undang saudara untuk dengarkan sekali lagi bahwa roti yang dimaksud mengapa Yesus menggunakan roti, itu benar-benar spesifik saudara-saudara. Bahwa ini sedang membicarakan tentang dia. Dan ini yang Tuhan bilang, remind yourself, ketika engkau sakit ambillah roti tersebut. Remind yourself bahwa dia sudah menanggung sakit penyakit kita. Bahwa dia sudah menanggung kesengsaraan kita. Kenapa kalau dia sudah menanggung itu? Agar saudara dan saya tidak perlu lagi menanggung itu saudara-saudara. Bahwa dia sedang mengingatkan bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan, the payment that needs to be paid for our shalom, ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu sudah ditimpakan saudara-saudara. Wow. Saya pernah membagikan bahwa Yesus seakan-akan berkata, Yeshua Mishalem. Bahwa shalom dan shalem. Shalom adalah damai sejahtera atau keutuhan yang Pastor Indra bagikan dan itu adalah tema kita tahun ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan tema tahun ini, shalom. Itu mempunyai akar kata yang sama yaitu shalem yang artinya bayar. Kenapa kita tidak mendapatkan damai sejahtera kita atau keutuhan kita? Karena kita sedang mempunyai sebuah hutang yang harus dibayar. Dan Yesus saudara-saudara sudah turun dan membayar semua hutang untuk our shalom. Dia sudah bayar semuanya. Maka itu dia katakan kalau saya sudah bayar semuanya, saudara dan saya tidak perlu bayar lagi saudara-saudara. Ilustrasinya begini, saya paling senang kalau misalnya tiba-tiba ada yang bilang, Pastor ini saya mau traktir makan. Tapi Pastor datang aja sama istri pastor ya. Saya nggak ikut pastor. Edwin Raimondo misalnya, WhatsApp saya malam-malam. Pastor besok ke restoran ini, datang ya. Saya udah reservasi, saya udah booking. Pastor mudah-mudahan menikmati, saya mau traktir pastor makan. Itu udah senang saudara-saudara. Tapi yang lebih senang lagi, ketika dia bilang, pastor nggak usah bayar. Tenang. Wow, seru sekali. Edwin Raimondo ada amin? Amin, ya kan ya? Senang banget saudara-saudara. Dia bilang bukan hanya saya diundang, tapi dia bilang saya akan menikmati dan tidak perlu bayar. Tapi selama makan makanan tersebut, mungkin saya masih deg-degan. Ini benar gak ya? Saya gak usah bayar karena makanannya terlihatnya mahal-mahal karena enak sekali.
Jadi deg-degan juga, ada restoran baru ya di seberang Menteng ya kan, katanya nomornya 12. Wih katanya bagus banget. Deg-degan kalau makan itu, wih bener gak nih? Yang bikin kita tenang apa? Ketika Edwin Raimondo WhatsApp saya lagi dan dia tunjukkan, ini pastor bukti transfernya ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ditagih, tunjukkan saja bahwa saya sudah membayar semuanya. Dan inilah yang Tuhan katakan. Kau berkata bahwa penyakit boleh tinggal di tempatmu, siapa yang bilang? Bahwa kesembuhan bukanlah milikmu, siapa yang bilang? Yesus tunjukkan bekas paku di tangannya. Yesus tunjukkan bekas tombak di lambungnya, sebuah lubang. Dia bilang inilah bukti pembayaran saya. Bahwa kesembuhanmu, bahwa shalommu sudah saya bayar lunas. Maka dari itu tidak boleh ada yang katakan, tidak boleh ada yang berhak mengatakan bahwa kita tidak berhak untuk menerima kesembuhan itu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan kita begitu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan kita begitu luar biasa. Dia bukan hanya mau membayar, tapi dia bayar lunas. Maka itu dikatakan di kitab Matius, hal itu terjadi. Matius dikatakan menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan dialah yang menanggung penyakit kita. Keinginan Yesus adalah untuk menyembuhkan orang-orang sakit, saudara-saudara. Dia mungkin banyak melakukan mujizat, dari membangkitkan orang mati, dari memberikan orang makan. Dia menghentikan badai, dia berjalan di atas air. Tapi jika Anda lihat, yang paling sering dia lakukan adalah menyembuhkan orang sakit, saudara-saudara. Kemanapun dia berada, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dan dikatakan ini penggenapan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita. It talks about your emotional pain. It talks about your psychological. Dialah yang menanggung penyakit kita. It talks about physical pain. Maka itu saya mau katakan, penyakit bukanlah dari Tuhan. Maka itu hari ini saya ingin berkata, saya ingin saudara untuk menerima kesembuhan tersebut. Bahwa tidak boleh ada sakit penyakit yang tinggal di dalam tubuh kita. Bahwa Tuhan sudah membayar lunas semuanya. Maka itu kita tidak perlu menanggung ganjaran tersebut. Maka itu kita katakan, as He is, so are we in this world. Wow. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan bukan hanya berhenti di roti, saudara-saudara. Di 1 Korintus 11 dia katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ada dua elemen saudara-saudara di dalam perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Sayangnya seringkali kita berpikir bahwa ini adalah sebuah kesatuan. Ini adalah dua elemen yang berbeda. Roti berbicara tentang keutuhan saudara, tentang shalom saudara. Roti berbicara tentang kesehatan saudara. Roti berbicara tentang damai sejahtera saudara. Tetapi anggur berbicara tentang darahnya. Dan darah itu dikatakan di Matius 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bahwa darahnya itu berbicara tentang pengampunan dosa, saudara-saudara. Bahwa kita mendapatkan kesembuhan ini bukan karena perbuatan kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita pantas atau layak atau melakukan yang benar, berpikir yang benar. Bukan, saudara-saudara. Kita bisa mendapatkan bagian dari shalom yang dia maksudkan, itu hanya karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi saudara dan saya terlepas dari perbuatan kita. Tapi hanya benar-benar karena iman kita, saudara-saudara. Wow. Jadi saya mau katakan, waktu pas saya kuliah kedokteran terlebih zaman dahulu, seringkali ada sebuah statement yang kita keluarkan. Kita bilang, tunjukkan apa yang kamu makan setiap harinya, saya akan tunjukkan masa depanmu. Wow, menjadi seperti seakan-akan sebuah hukum, saudara-saudara. Kalau kamu makan setiap hari soto, santan-santan, paru, jeroan, saya bisa tunjukkan masa depanmu. Wih,
Kalau kamu tidak pernah olahraga seminggu 3 kali minimal 30 menit. Saya bisa tunjukkan masa depanmu. Ngeri sekali saudara-saudara. Dan seringkali kita pun ketika kita sakit, kita mengamini kalimat tersebut. Iya juga sih, karena saya makannya selalu jorok. Karena saya jarang olahraga. Karena saya kurang minum air. Kita mengamini perkataan tersebut. Saya tidak katakan bahwa hal-hal itu salah, bukan. Tapi saya mau katakan, biarlah pengharapan kita bukan berdasarkan apa yang saudara dan saya lakukan. Pengharapan dari sumber kesehatan kita bukan apa yang kita hindari dan tidak kita hindari. Apa yang kita lakukan secara disiplin yaitu olahraga terus menerus. Kalau kita tidak olahraga langsung takut, waduh saya miss olahraga hari ini. Jangan-jangan nanti darah saya jelek semua. Bukan itu saudara-saudara. Makanya kenapa banyak orang-orang berlomba untuk diet. Wow, dietnya ya kan, ada diet Mediterranean. Katanya kalau makan olive, saya ingat. Saya pernah dikasih tahu kalau makannya ikan, makannya olive setiap hari, diet Mediterranean akan pintar seperti orang Yahudi. Saya coba saudara-saudara, kurang berhasil kelihatannya di kehidupan saya. Saya perhatikan gitu, orang Yahudi tidak makan babi saudara-saudara. Nggak kosher. Saya bisa ngap-ngap kalau tidak makan binatang yang diciptakan Tuhan begitu indahnya saudara-saudara. Saya bercanda ya. Tapi saya mau katakan seringkali pengharapan kita taruh pada pengharapan yang salah. Maka itu saya mau katakan satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya untuk kesehatan kita. Bukanlah apa yang kita lakukan saudara. Bukanlah apa yang kita hindari atau tidak kita hindari. Tapi satu-satunya sumber kesehatan, sumber shalom saudara dan saya adalah Tuhan. Adalah Yesus. Saya ingin membagikan sebuah kesaksian. Beberapa bulan yang lalu ada seseorang yang menghubungi saya. Dia sedang mengalami sebuah masa yang cukup berat. Sampai kelihatannya dia masuk depresi, saudara-saudara. Seorang ini adalah wanita. Dan ketika dia mengalami masa-masa gelap tersebut, mohon maaf tapi dia mengalami pendarahan yaitu menstruasinya berantakan saudara-saudara. Mungkin yang wanita dapat relate. Ketika Anda benar-benar overwhelmed by stress, masa periode menstruasi bisa berkepanjangan. Dan dia berkepanjangan saudara-saudara. Dia bingung. Lalu dia telepon, dia hubungi saya. Lalu saya jelaskan tentang perjamuan kudus. Lalu kita mengambil perjamuan kudus tersebut. Beberapa hari kemudian dia sembuh. Tapi dia katakan, mungkin karena saya ke dokter kali ya, pas aja kebetulan dengan perjamuan kudus. Beberapa minggu kemudian, beberapa bulan, mungkin sebulan 2 bulan kemudian dia menghubungi saya kembali. Tapi kali ini, karena dia menghubungi saya jam 9, jam 10 malam, saya biasanya udah tidur saudara-saudara. Wih mantap ya, anak muda tidur pas jam 9, jam 10, mantap, puas tidurnya. Jadi saya gak sempat balas WhatsApp-nya, saya gak sempat cek. Dia WhatsApp, dia bilang, kok saya boleh telepon gak? Keesokan harinya saya bilang, sorry saya nggak bisa angkat gitu. Saya udah tidur gitu, kenapa ya? Terus dia ceritakan saudara-saudara. Pas kemarin dia WhatsApp itu karena dia sedang mengalami demam tinggi. Dia sudah 2-3 jam di atas kasur berusaha tidur, nggak bisa tidur. Demam tinggi, dia ketakutan. Kenapa? Karena di tempat dia bekerja itu di pusat perbelanjaan. Tempat dia bekerja, itu orang-orang seakan-akan tidak peduli dengan yang namanya pandemi corona ini seakan-akan. Dia katakan orang-orang tidak mau pakai masker. Bahkan ada kejadian pas hari itu, kejadiannya pas dia lagi mau berjalan, ada orang yang tiba-tiba di sebelah dia meludah. Dia kesel banget. Wah, malamnya bisa pas. Demam saudara-saudara, apa nggak parno itu orang. Wah dia panik banget. Malam-malam demam tinggi, panas. Dia ketakutan sampai 3 jam dia berusaha tidur, gak bisa tidur. Lalu dia menghubungi saya, dia tidak bisa. Maka itu saya mau katakan, jangan bersandar pada saya. Saya ini sering tidur, saudara-saudara. Aduh,
Bersandarlah pada Tuhan. Dan itu yang dia lakukan. Dia teringat ketika saya katakan mengenai perjamuan kudus. Bahwa semua sudah dibayar lunas. Lalu malam hari dia mengambil perjamuan kudus itu sendirian. Dia lakukan perjamuan kudus, dia declare janji Tuhan. Dia ingat apa yang saya katakan bahwa ingatlah beberapa ayat. Ingatlah ayat-ayat untuk mendeklar bahwa Tuhan sudah selesaikan. Ingat bahwa anggur selalu berbicara tentang darah. Bahwa bukan karena kita pantas, bukan karena kita bergantung kepada olahraga, kepada makanan kita, kepada diet kita. Tapi benar-benar kita hanya bisa berharap kepada iman kita. Bahwa Yesus mau menyembuhkan. Dia lakukan itu sendiri. And guess what, saudara-saudara? Dalam hitungan menit, panasnya hilang, saudara-saudara. Bukan itu saja, dia bisa tidur nyenyak. Besoknya dia bisa kembali bekerja dan mulai berolahraga siang-siangnya. Dia bilang, wah, saya tidak pernah mengalami yang seperti ini. Dan saya mau katakan, saudara-saudara, bahwa kebenaran ini bukan hanya untuk dia. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk setiap dari kita yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Bahwa selain daripada eternal salvation yang Tuhan ingin berikan, Tuhan juga ingin memberikan saudara dan saya a divine health. Ada sebuah kesehatan ilahi, saudara-saudara. Belum pernah saya jumpai orang yang terbaring sakit, mereka berkata saya ingin lebih banyak berkat, saya ingin lebih banyak uang. Belum pernah, karena mereka selalu ingin berkata kalau boleh saya ganti semua ini. Kalau boleh saya tidak mendapatkan uang ini agar saya bisa dapat menikmati waktu lebih banyak dengan orang-orang yang saya kasihi. Belum pernah saya dengarkan ini. Bahwa kesehatan begitulah berharga, saudara-saudara. Dan Tuhan ingin saudara dan saya sehat. Sayangnya banyak kebenaran tentang firman Tuhan terhalang dengan ajaran-ajaran agamawi, saudara-saudara. Banyak perkataan-perkataan atau ajaran-ajaran yang dibawakan dengan maksud baik oleh gereja, tapi akhirnya menghalangi sebuah kebenaran yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Saya mau katakan, saudara-saudara, ini bukanlah hal yang baru. Kadang-kadang kita juga berpikir gitu, yang kalau misalnya saya bawa perjamuan kudus ini dan perjamuan kudus ini bukan dari gereja itu, belum didoakan oleh orang tersebut, apakah mungkin ini bisa sembuh? Apakah mungkin bisa mengalami mujizat yang terjadi? Seringkali kita bahkan menjadi patokannya kepada pendeta, saudara-saudara. Kepada pastor, kepada perjamuan kudus yang didoakan oleh gereja. Kita mulai salah, tapi ini bukanlah hal yang baru. Saya mau ingin tunjukkan di bilangan pasal 21. Di bilangan pasal 21 dikatakan lalu Musa membuat ular tembaga. Di sini cerita bangsa Israel sedang sebentar lagi. Mereka sudah ingin memasuki tanah perjanjian. Bangsa Israel baru saja melewati Moab. Dan seperti biasa, saudara-saudara, bangsa Israel kembali menggerutu, kembali komplain. Lalu Tuhan katakan, baik, kamu udah mau dekat aja masih komplain. Kau lihat bahwa perlindunganku selalu ada. Tuhan angkat perlindungannya, saudara-saudara. Lalu banyak ular pagut. Pernah dengar ceritanya? Banyak ular pagut mulai menyerang bangsa Israel. Dan setiap orang yang digigit oleh ular pagut tersebut menjadi mati, saudara-saudara. Kemudian bangsa Israel seperti biasa. Lalu mengerang, ampun Tuhan, Musa ampun. Minta tolong Tuhan untuk bantu. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga. Dikatakan ular tembaga itu dan menaruhnya pada sebuah tiang. Kalau ingin tahu gambarannya seperti apa, Anda lihat lambang dokter. Kedokteran itu ada sebuah tiang, lalu ada ularnya. Ini saudara-saudara, gambar kedokteran, kesembuhan. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tapi saudara-saudara, saya mau tunjukkan. Wow, seringkali tentang revelation about God, seringkali tentang sebuah kebenaran mengenai Tuhan, lalu menjadi sebuah doktrin, menjadi sebuah berhala. Kita fast forward berpuluh-puluh tahun kemudian ke 2 Raja-Raja pasal 18. Kita lihat saudara-saudara. Raja Hizkiah, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Ular tembaga Musa dihancurkan. Kenapa? Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban, saudara-saudara, bagi ular itu yang namanya disebut Neshustan. Ular tembaga yang sebenarnya Tuhan gunakan untuk membawa kesembuhan, lalu digunakan oleh bangsa Israel sebagai berhala. My Jesus. Disembah, saudara-saudara. Dan inilah seringkali yang membatasi kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh agamawi yang membatasi.
Disinilah kenapa kita seringkali berkata, kalau bukan pendeta yang memimpin, kalau bukan perjamuan kudus dari gereja tersebut, kalau bukan ini yang kita gunakan, maka ini tidak akan membawa mujizat, bahwa ini tidak akan berhasil. Di mana kebenarannya, saudara-saudara? Roh agamawi seringkali membatasi, seringkali menjadi batu sandungan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebuah hubungan dengan Tuhan menjadi sebuah ritual belaka yang kita lakukan. Dan ini yang terjadi di Korintus ketika Paulus berkata, bahwa di dalam konteks yang dibagikan di awal ini, orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus, mereka menggunakan momen roti dan anggur ini buat apa, saudara-saudara? Buat pesta pora. Karena saya mau katakan, mereka mulainya awalnya niatnya baik. Maka itu ketika mereka membawa roti dan membawa anggur, mereka selalu membawa yang terbaik. Sudah pasti enak, saudara-saudara, minimal anggurnya. Maka itu jangan kaget kalau Anda baca di konteks 1 Korintus. Dikatakan bahwa kok ada sampai yang lapar. Karena mereka berebut makan roti di tempat itu, saudara-saudara. Kok ada yang sampai mabuk-mabukan karena mereka berebutan minum anggur tersebut, saudara-saudara. Dan inilah yang dikatakan Paulus, kalau engkau tidak mengerti arti sebenarnya, jangan heran kalau engkau sakit. Karena engkau sedang menganggap remeh apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Maka itu saya mau katakan, roti dan anggur kita, itu adalah bentuk kasih Tuhan bagi saudara dan saya, untuk kesehatan kita. Jangan jadikan itu sebagai bencandaan, bahan bercandaan. Kadang kalau misalnya kita nggak ada roti dan anggur kan kita pakai ya air dan biskuit. Silakan saudara-saudara, atau jus anggur, cracker, silakan. Tapi kadang kita suka bercanda ya kan ya. Mulai ngelonjak. Kita mulai pakai potato chips ya kan. Wih, dalam nama Yesus. Kita mulai pakai KFC. Waduh, inilah roti. Aduh Tuhan Yesus. Kita mulai pakai teh botol. Jangan saudara-saudara, gunakan. Tapi kalau emang Anda tidak ada lagi, di sekeliling Anda hanya ada KFC dan Coca-Cola, dan Anda sedang ingin melakukan perjamuan kudus, ya silakan, lakukanlah dengan hati yang benar. Tapi bukanlah dengan candaan, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau mengingatkan, ini adalah iman kita kepada Tuhan. Bahwa ini adalah pemberian Tuhan bagi kita. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lalu ada yang bertanya, tapi kalau bukan pastor yang pimpin, emang kita boleh? Ada ayatnya di 1 Petrus pasal 2 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saya mau stop di situ aja, imamat yang rajani. Imamat itu artinya priest. You're a priest. Rajani artinya king. Berarti you're a royal priesthood. Bahwa engkau adalah imamat, saudara-saudara. Betul kalau misalnya ketika kita berada di dalam konteks gereja seperti saat ini, mungkin Anda menonton online, mungkin Anda sedang ada di tempat ini. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, Anda sedang berada di dalam gereja. Ada seorang pemimpin, pastor yang bisa memimpin. Tapi ketika Anda berada di rumah sendirian, ketika Anda sedang memimpin untuk keluarga saudara, Andalah imamat yang rajani. Maka itu Anda boleh melakukannya. Bahwa Tuhan berkenan kepada saudara. Bahwa Anda telah dibenarkan dan Anda berhak untuk melakukan perjamuan kudus, saudara-saudara. Jadi jangan takut. Lalu ada lagi yang bertanya, bolehkah kita melakukannya setiap hari? Saya mau tunjukkan di Kisah Para Rasul 2. Dikatakan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah dan mereka juga memecahkan roti. Memecahkan roti di sini berbicara tentang perjamuan kudus, saudara-saudara. Ada orang yang berkata bahwa ini bukan memecahkan roti, ini hanya makan biasa. Enggak, saudara-saudara. Karena kenapa? Di kalimat yang sama, yang menulis Kisah Para Rasul menggunakan memecahkan roti dan makan bersama-sama. Dia sengaja membedakan bahwa makan roti ini berbicara spesifik kepada perjamuan kudus, saudara-saudara. Jadi perjamuan kudus kalau ditanya, bukannya kita hanya melakukan sebulan sekali. Enggak, saudara-saudara. Kita melakukan ketika kita memerlukannya. Sebagaimana ketika Anda sakit, Anda minum obat, coba sisipkan, saudara-saudara. Coba bawa perjamuan kudus ketika Anda sakit. Coba lakukan. Sebagaimana ketika Anda doa setiap hari, membaca firman setiap hari. Saya mau undang saudara, lakukanlah perjamuan kudus.
ketika Anda sakit, ketika Anda tidak enak badan. Bukan hanya penyakit-penyakit seperti flu, bukan hanya seperti gangguan pencernaan, tapi juga saya mau katakan untuk penyakit-penyakit yang mungkin Anda tidak tahu jawabannya. Penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit tensi, ginjal. Saya mau katakan saudara-saudara, bahwa Tuhan ingin membawakan kesembuhan. Pastor, this is too good to be true. Masa sih? This is too good to be true. Seringkali ketika saya membawakan sebuah kabar baik, orang selalu bertanya, this is too good to be true. Masa gak sih? Pertanyaan saya selanjutnya, sekarang saya mulai belajar menjawab saudara-saudara. Karena dulu saya menjawabnya, saya mau coba defense. Tapi Tuhan udah tunjukkan apa segala. Tapi mereka selalu bilang, this is too good to be true. Akhirnya saya belajar menjawab dengan sebuah kalimat. If this is too good to be true. Tapi kalau if this is true, apakah engkau mau? Wow. Kalau benar kabar baik ini segitu baiknya dan benar, kamu mau enggak? Hampir semua orang bilang mau, saudara-saudara. Maka itu saya mau katakan hari ini. This is too good to be true, but this is true. This is the good news. Seringkali kita berpikir mana mungkin sih hal sesederhana yaitu makan roti dan anggur mampu membawa kesembuhan bagi kita. Saya mau tunjukkan saudara di dalam Alkitab. Bagaimana saudara dan saya jatuh ke dalam dosa dan menanggung seluruh konsekuensi dari dosa tersebut, yaitu sakit penyakit kita. Terjadi karena apa saudara-saudara? Karena Adam makan saudara-saudara. Wow, saya boleh undang tim worship untuk naik. Semua itu terjadi hanya karena hal sederhana yaitu makan. Ketika Adam makan, maka dosa itu pun masuk ke dalam kita. Dan seluruh konsekuensi dari dosa kita itu pun masuk ke dalam kehidupan kita. Maka itu saya mau katakan hal ini terlihat sederhana, yaitu makan roti dan anggur. Tapi ini adalah jawaban Tuhan untuk kesembuhan saudara. Sembari tim worship naik ke atas panggung, saya ingin bacakan sebuah ayat di Amsal 3. Tuhan berkata umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saya boleh minta ayat yang ditunjukkan Amsal 3, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Disinilah awal muasal saya belajar tentang umur panjang, saudara-saudara. Anda harus mengerti di dalam custom Yahudi. Orang Yahudi selalu menganggap bahwa tangan kanan itu yang terbaik. Bahwa kanan itu posisi terbaik. Jadi dikatakan riches and honors is on his left hand. Bahwa harta, kekayaan dan kemuliaan itu ada di tangan kiri Tuhan. Tapi di tangan kiri saudara-saudara. Di tangan kanan Tuhan adalah umur panjang. Bahwa Tuhan ingin memberikan umur panjang bagi saudara dan saya. Umur panjang itu bukan hanya berbicara tentang eternal life. Tapi juga berbicara tentang ketika kita hidup di dunia ini. Maka itu dia katakan sama seperti di surga terjadilah di bumi. Bahwa Tuhan ingin menikmati. Tuhan ingin kita menikmati loh. Semasa kita hidup di bumi ini. Bukan kita mengeluh. Tuhan ingin loh. Dia menciptakan bumi ini indah loh katanya. Bagus, baik. Dan Tuhan ingin kita nikmati. Bukan kita bilang di sini, wah bumi kok begini banget. Wow. Itu seakan-akan kita berkata ciptaan Tuhan tidak baik. Tuhan pingin. Maka itu dia katakan umur panjang ada di tangan kanannya. Dia ingin memberikan yang terbaik. Umur panjang ada di tangan kanannya. Tapi saya mau tunjukkan saudara-saudara ayatnya. Di Lukas pasal 22. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Umur panjangmu saudara-saudara yang di tangan kanan Tuhan. Itu berbicara tentang Yesus. Maka itu Yesus datang. Dia katakan Yeshua Mishalem. Bahwa aku ingin membayar keutuhanmu. Ingin membayar kesembuhanmu. Makanan umur panjang berbicara tentang Jesus. Itu dia udah bangkit itu yang nyalain main pianonya, main keyboardnya. Udah dapat lawatan itu. Tuhan Yesus. It speaks about Jesus. Bahwa kesembuhanmu, umur panjangmu. Itu ada di dalam Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita katakan satu-satunya. Satu-satunya yang Saya ingin saudara mempersiapkan perjamuan kudus saudara. andalkan. Jika Anda belum mempersiapkan, jangan khawatir. Nanti Anda bisa nonton sekali lagi. Anda bisa kita lakukan perjamuan kudus secara bersama. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hari ini saya mau angkat roti ini Bapa. Bahwa inilah tubuhmu Tuhan yang kau berikan. Bahwa inilah bayaran, pelunasan atas ganjaran, atas sakit penyakit yang seharusnya kubayar Tuhan. Bahwa kesengsaraanku sudah kau tanggung Tuhan, sudah kau pikul Tuhan. Sakit penyakit kami sudah kau tebus semuanya Tuhan. Agar saya tidak perlu lagi membayar. Bahwa kesembuhan bukanlah tanggung jawab saudara. Bukan tanggung jawab saya, bahwa kesembuhan tanggung jawab Tuhan. Dan dia sudah bayar lunas di atas kayu salib. Maka itu kita angkat. Tuhan menaruh ada dua grup orang yang ingin Tuhan sembuhkan. Sebentar. Yang pertama adalah orang yang mungkin belakangan ini terutama merasa jantungnya sering berdebar-debar. Anda sering berpikir jangan-jangan saya kena serangan jantung nih. Ya mungkin Anda mulai berpikir, mulai hubung-hubungan, ya kan kita paling suka cocok logi. Ya saya semenjak PSBB saya jarang olahraga, makan mulu, tidur mulu gitu. Jangan-jangan mulai kena nih sekarang, jantung saya mulai bermasalah. Saya mau katakan saudara-saudara, bahwa Tuhan sudah bayar lunas, bahwa Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut. Bahwa jantung Anda sehat, jantung Anda utuh dan baik-baik saja. Pembuluh darah saudara sempurna. Bahwa semua darah mengalir dengan baik. Jadi rasa debar-debar itu bukanlah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, untuk wanita-wanita yang mungkin, mohon maaf, yang ketika Anda mengalami periode menstruasi Anda sering sakit, tidak tertahankan. Saya mau ungkapkan sebuah kebenaran ini. Ketika Tuhan berkata bahwa tubuhnya sudah menanggung, darahnya sudah membayar saudara-saudara, dia membayar segala kutuk. Dan saudara tahu, wanita kutukan pertama itu adalah apa? Bahwa kita harus menanggung susah payah ketika kita mengandung saudara-saudara. Wow. Maka itu seringkali kita identikan sakit ketika kita menstruasi. Ketika kita melahirkan sakit, tapi saya mau katakan itu bukan dari Tuhan. Bahwa Anda tidak perlu lagi mengalami sakit penyakit ketika Anda mengalami mens. Ketika Anda melahirkan dalam nama Yesus, Anda lahir normal tanpa sakit. Sudah ada gambarannya, sesar ya kan ya, tapi normal pun tidak sakit di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah bayar itu semua. Maka itu mari kita angkat roti ini. Bapak kami terima kesembuhan-Mu Tuhan. Kami terima keutuhan kami Tuhan. Kami terima Bapa, shalom kami. This is the year of shalom. Kami terima shalom kami. Di dalam nama Yesus kami makan. Lalu Tuhan mengangkat cawan tersebut. Dia katakan bahwa ini anggur adalah darahku. Darah pengampunan dosa. Bahwa pengampunan kita, bahwa kesembuhan kita, bahwa pembayaran kita, bahwa semua yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan, itu hanya kita perlu terima karena iman, saudara-saudara. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tapi sungguh karena kita percaya bahwa Yesus sudah melakukan itu semua. Maka itu hari ini saya mau katakan, percayalah, hai orang-orang percaya, bahwa engkau sudah dibayar lunas. Shalom-Mu sudah mengalir, bahwa engkau dipandang benar dan engkau layak, karena Yesus tinggal di dalammu. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Hari ini Bapa,
Hari ini Bapak biar ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun, lututmu sembuh, punggungmu sembuh, sakit kepalamu hilang di dalam nama Yesus. Matamu yang mulai buram sembuh di dalam nama Yesus. Sendi-sendimu akan bergerak dengan lancar. Batuk yang selama ini sudah cukup lama tidak hilang-hilang sembuh di dalam nama Yesus. Gula darahmu akan turun kembali normal di dalam nama Yesus. Tekanan darahmu akan berangsur-angsur pulih di dalam nama Yesus. Lakukanlah ini sesering mungkin saudara-saudara. Ketika kapanpun Anda merasa khawatir dan takut, lakukanlah. Ingatkanlah dirimu. Ingatkanlah dirimu, sekali lagi saya katakan, bahwa Yesus sudah membayar semua itu. Maka Anda tidak perlu menanggung. Anda tidak perlu menanggung sama sekali. Maka itu Bapak saya berkati Bapak. Aku berkati, saya boleh undang setiap jemaat untuk mengangkat kedua tangan. Aku berkati mereka Bapak dengan shalom. Bahwa wajahmu Tuhan tertuju kepada mereka Tuhan. Bahwa Engkau memandang, Engkau bersinar Bapak kepada mereka kemanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, Kau berkati Tuhan. Ingin Kau jadikan mereka berhasil Tuhan. Baik mereka sedang bekerja di rumah Tuhan ataupun bekerja di kantor Tuhan. Di dalam perjalanan itu Engkau sertai Tuhan. Hari ini aku mau declare Bapak yang sedang mencari pekerjaan di dalam nama Yesus. Engkau akan mendapatkan pekerjaan. Engkau yang sedang membutuhkan breakthrough di dalam keuanganmu, di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus ada promosi yang akan engkau alami. Engkau yang sedang sekolah, sedang mengalami kesulitan dengan gaya baru ini. Di dalam nama Yesus ada hikmat yang Tuhan berikan. Ada sebuah kepintaran yang 10 kali lipat seperti Daniel dan kawan-kawan. Di dalam nama Yesus. Bahwa masa depanmu tidak bergantung dengan situasi ini. Masa depanmu tidak bergantung dengan kesulitan ini, dengan apa yang kau harus lakukan. Masa depanmu aman di dalam Yesus. Dan Dia sudah bayar itu semua. Maka itu Bapa, aku berkati mereka. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi kami katakan di dalam nama Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. Amen. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan I was an orphan, then you came and adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I was broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love
love. Show me Jesus. Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting You ask me, love, would you take my hands forever? You know my answer. I want no one but you. How could this love so real? Could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far away.